Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli fasallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Faya ayyuhal muhtaramun, segenap yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama masyarakat, tuan-tuan guru, para guru-guru ngaji, imam masjid, para asatid, para habaib yang senantiasa membarengi rasa hormat ta'zim saya, doa kita bersama menyertai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Allah mudahkan segala urusannya. Allah berkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tentunya ta'zim hormat saya juga sampaikan kepada segenap pengurus Masjid Ar-Rahmah dan panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para bapak-bapak RT RW, semoga mereka semua diberikan oleh Allah kesehatan jasmani maupun rohani. Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi hidupnya, Allah senantiasa jaga mereka. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa salam ta'zim hormat saya sampaikan kepada kaum ibu, para ibu-ibu yang senantiasa dengan susah payah mendidik anak-anaknya, dengan penuh harapan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh salehat. Ibu-ibu yang senantiasa mendampingi suami-suaminya, kita doakan semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Allah jadikan ibu-ibu yang salehat untuk suaminya dan menjadi ibu-ibu terbaik untuk anak-anaknya. Begitu juga salam kasih sayang saya sampaikan untuk adik-adik, anak-anak kita semua, yang kita doakan untuk mereka, semoga mereka Allah jadikan anak-anak yang saleh salehat, anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya kelak, yang pada saat itu ketika orang tuanya sudah berada di alam barzakh, berada di alam kubur, tidak ada satupun yang akan mendoakannya kecuali anak-anaknya yang saleh salehat yang akan senantiasa mendoakannya. Semoga Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang saleh salehat, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, yang insya Allah bersama mereka pula kita bersama-sama bahagia di alam dunia ini, terlebih kelak di alam akhirat. Bersama-sama kita dengan anak-anak kita menikmati syurganya Allah yang terbentang seluas langit dan bumi, seperti apa yang telah Allah janjikan. Wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Surga
yang terbentang seluas langit dan bumi Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita bagian dari hamba yang bertakwa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghirup udara segar yang mungkin tidak banyak di antara kita yang Allah berikan kesempatan di bulan Rajab kemarin. Sekarang masuk bulan Sya'ban, tidak sedikit saudara-saudara kita, tidak sedikit tetangga-tetangga kita, bahkan ada di antara mereka adalah orang tua kita, orang yang dekat dengan kita, dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan tidak sedikit pula di antara mereka yang mungkin masih hidup tapi diuji oleh Allah dengan sakit. Kita doakan semoga mereka disembuhkan oleh Allah. Maka kita bersyukur bahwa Allah dengan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa menghirup udara segar yang pada hari ini, saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban yang beberapa hari ke depan, kurang lebih sekitar 2 minggu atau beberapa belas hari lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ampunan rahmat Allah. Tentu kita bersyukur, bahkan membaringi syukur itu mengingatkan kita akan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah dengan bacaan doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami pula di bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Kenapa kita minta doa agar Allah berkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikan kepada bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan karena bulan Rajab penuh dengan makna, penuh dengan nilai dan barakah. Bulan Sya'ban juga demikian. Dan tentunya kulminasi dari keistimewaan bulan itu ada di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah agar diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan Ramadan. Karena tidak jarang belum sempat sampai Ramadan sudah dipanggil oleh Allah alias meninggal dunia. Semoga kita semua yang hadir dan saudara-saudara kita yang belum sempat hadir dalam keadaan sehat walafiat, Allah sampaikan kita semua di bulan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa kembali mensucikan diri kita. Karena mungkin 11 bulan yang lalu banyak dosa, noda, kenistaan, kemaksiatan yang kita ukir dalam hidup dan kehidupan kita, yang akhirnya dengan kasih sayang Allah, Allah berikan kesempatan untuk kita bisa berada di bulan Ramadan, dan dengan bulan Ramadan itu kita dapat mengembalikan kesucian kefitrahan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kita kepada Allah, karena memang tugas kita bukan menghitung nikmat Allah. Kalaulah kita menghitung nikmat Allah, tak pernah kita mampu. Karena Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 18, apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita menghitung nikmat Allah, tak akan pernah mampu kita menghitungnya. Pak, saya mau nanya, sudah berapa banyak beras yang kita makan, Pak? Mampukah kita menghitung bitir-bitir beras yang sudah dimasak menjadi nasi itu? Tidak mampu. Bu, sudah pernahkah ibu menghitung berapa banyak gula yang ibu kodak untuk dipinum, bahkan untuk disuguhkan minuman kopinya, susunya, tehnya untuk sang suami tercinta? Tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Bahkan menghitung diri kita, menghitung nikmat napas yang Allah berikan pun tak pernah mampu kita menghitungnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu bermakna dan berarti dalam hidup dan kehidupan kita? Ketika Allah cabut nikmat itu sendiri.
Coba kita bayangkan Pak. Ini ada lagu kan? Ada lagu kan? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu yang nyanyi tak pernah sakit gigi berarti. Bu, sakit hati bawa tidur mungkin bisa hilang. Bawa makan masih enak. Coba sakit gigi. Pernah ngalami sakit gigi, Bu? Suami ngomong pelan, udah mulai curiga ngomong siapa tu. Padahal ngomong HP dengan kawannya, bisnis. Karena sakit. Ketika nikmat Allah cabut, sedikit saja nikmat itu Allah cabut, baru kita paham, ngerti. Begitu berartinya, begitu bermaknanya nikmat gigi satu gigi. Belum yang lain. Oleh karena itu Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu kalian menghitung nikmat Allah, karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, di ayat yang mana lagi yang akan engkau kufur ingkari? Maka tugas kita bukan menghitung nikmat, karena tak mampu kita menghitungnya. Tugas kita, kata Allah, Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian mensyukuri nikmat Allah, sungguh kami akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita ingkar, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Tugas kita hanya bersyukur. Tak sia-sia kita bersyukur, bahkan Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain yang belum kita dapatkan. Yang pingin punya mobil karena belum punya mobil, insya Allah Allah akan beri. Yang belum punya ini itu, insya Allah Allah beri. Yang sudah Allah beri tapi belum sempurna, Allah akan sempurnakan manakala kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang pandai bersyukur nih Pak, tak banyak. Allah sebutkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Kadang istri dia beri suami uang dapur, dapat rezekinya pada hari ini hanya dapat 20.000, mulai beleteh kalut. Begitu juga sebaliknya, sang istri karena memang gulanya habis, buat kopi agak sedikit pahit, mulai suaminya beleteh. Itulah gambaran yang Allah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Semoga sekali lagi kita berdoa, kita dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Selanjutnya mari kita kirimkan, kita sampaikan salawat salam kita untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini menjadi bagian kecil dari cinta kita kepada baginda Rasul. Dari modal kecil ini akan menjadi besar. Ibarat seorang yang berniaga, mungkin dari modal 100.000, kemudian dia berkembang menjadi seorang pengusaha besar. Itulah yang kita harapkan. Mungkin dari modal salawat salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bagian kecil dari bentuk cinta kita kepada beliau, semoga Allah akan berikan kekuatan kita untuk lebih jauh mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa menghidupkan baik sunnah-sunnah beliau, terlebih apa yang diwajibkan oleh beliau. Pada hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat akan membicarakan tentang Isra wal Mi'raj. Walaupun Isra Mi'rajnya sudah lewat, tak masalah. Jadi jangan terpaku pada bulannya Pak. Tapi yang terpenting itu adalah spirit Isra Mi'rajnya. Apa makna penting dalam perjalanan Isra Mi'rajnya itu? Bulan boleh lewat, tapi nilai makna dari setiap kegiatan yang terjadi, yang dialami oleh baginda Rasul tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu
Bicara tentang Isra wal Mi'raj, bicara tentang perjalanan hidup yang indah yang diukir oleh Allah dalam Al-Quran, kitab yang paling suci dan mulia. Di dalam surah Al-Isra Allah sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, kata Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa untuk diberkahi dalam perjalanan itu. Allah berkeinginan untuk memperlihatkan tanda-tanda keagungan kebesaran Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj ini ada 2 ayat. Kalau dalam surah Al-Isra itu menceritakan perjalanan Isra'nya. Perjalanan Mi'rajnya disebutkan dalam surah An-Najm ayat 13, 14 dan 15. Isra Mi'raj Bapak Ibu adalah sebuah perjalanan yang menuntut untuk mampu menjawabnya adalah iman. Yang menuntut iman untuk mampu menjawab dari perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Karena jika logika yang kita pakai, maka logika tidak mampu menjangkau perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Karena bagaimana mungkin perjalanan Isra Mi'raj yang dalam waktu yang singkat mampu menebus, mampu membatasi, melampaui batas-batas yang tabi'i, yang naluri secara manusiawi. Perjalanan, jangankan bicara tentang Mi'rajnya, Isra'nya saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu panjang. Konon kalau kita dari Masjidil Haram ke Palestina pakai unta itu bisa 30 hari. 30 hari siang malam. Artinya 30 hari full, 24 jam. Kurang lebih 1 bulan. Pakai unta. Unta itu kayaknya kelemak-kelemek Pak. Tapi kalau dia bekerja laju. Kalah kato untuk narik ikan apa udang, kalah. Katakanlah kecepatannya sama dengan mobil atau ke 50, katakanlah 50. Sekarang ada mobil, katakanlah kecepatan mobil 100. Berarti terpotong dari 30 hari berarti 15 hari. Ini dalam waktu yang singkat, sesaat saja baginda Rasul bisa melakukan suatu perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itulah perjalanan horizontal, perjalanan sosial, perjalanan dari masjid ke masjid, perjalanan hubungan sosial. Coba kita lihat. Seperti tidak masuk akal, tapi bukan tak bisa dikaji secara akal, bisa Pak. Kalau yang berjalannya itu adalah atas dasar keinginan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, mungkin tak mungkin. Artinya tak mungkin bisa. Tapi kalau Allah yang berkehendak, mungkin tak Pak? Mungkin. Saya bertanya nih Pak, mungkin tak semut dari Sungai Berembang, Limbung, apa namanya? Tanjung Limbung. Saya asli sini Pak, Sungai Berembang Laut. Uak saya yang buka toko. Uak tipu panggilnya, uak latip. Orang Bugis biasa latipu jadi. Uak tipu itu uak saya. Yang orang lama pasti tahu lah ya. Misalnya ada semut dari Sungai Berembang, khususnya daerah sini. Bisa enggak semut itu berjalan pergi ke Jakarta dalam jarak tempuh 1 jam 30 menit? Bisa enggak Pak? Bu. Kalau semutnya berjalan, andai pun ada jalan darat, tak akan mungkin, tak bisa aliasnya. Tapi kapan semut itu bisa? Ketika semut dibawa, diperjalankan. Ada pula semut arang Limbung, Tanggul Limbung nih, semut dari Tenggung Limbung. Ada Pak Haji Ahmad mau ke Jakarta.
Pak Haji Ahmad sini, misalnya ada Pak Haji nama Ahmad mau ke Jakarta. Pesawat berangkat jam 11. Dari sini dia udah siap-siap jam 9 kan agak jauh tempuh. Ya. Mau berangkat cucunya nangis. Digendonglah cucu nih, dibawa jalan, diberikan permen. Makanlah permen cucu nih kan. Setelah cucu makan permen, subhanallah sambil digendong-gendong tertidur cucunya. Permennya terkeluar dari mulutnya, masuk di kocek Pak Ahmad tadi ini. Tanpa disadari, sampai di rumah cucu ditidurkan, tank jam 9 berangkat ke bandara. Tanpa disadari, ini permen masih melekat dalam kocek Bapak Pak Ahmad tadi. Rupanya sekian menit udah banyak semut dalamnya. Semut yang dibawa Pak Ahmad ini semut Limbung, Tanggul Limbung. Bayangkan dari Pontianak ke Jakarta pesawat 1 jam 30 menit. Masuk akal enggak semut bisa berjalan sampai di sana 1 jam 30 menit? Tidak masuk akal kalau dia berjalan sendiri, tapi kalau diperjalankan sangat mungkin. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Bapak Ibu, seringkali takdir Allah, seringkali kuasa Allah, seringkali kodrat iradat Allah, seringkali Allah berikan melalui sebab. Kadang juga Allah masih memperlihatkan pada kita semua agar kita mau berusaha. Allah Maha Kuasa. Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nabi Allah katakan dalam firman-Nya di surah Yasin, Allah katakan apabila Allah berkehendak, cukup Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka terjadi. Cuman sayang Pak ya, kita tak yakin. Kalau orang dulu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, betiti di atas parit air. Sekarang cobalah nyeboh. Kenapa tak yakin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa bertiti di atas sungai. Dia bisa bertiti di atas air. Yakin dia kepada Allah. Dan bukan dia punya kekuatan, Allah punya kekuatan. Allah punya kodrat, Allah punya iradat, Allah punya kehendak, Allah punya kuasa. Seringkali kodrat iradat Allah tidak serta-merta Allah perlihatkan, Allah berikan, tapi Allah ingin memberlakukan sebab akibat. Contoh, Bapak Ibu boleh buka dalam surah Maryam ayat 25. Dalam surah Maryam Allah menyebutkan, Allah memerintahkan melalui lisan malaikat Jibril kepada Siti Maryam, yang ketika itu Siti Maryam tersandar di bawah pohon kurma di tengah panasnya sengatan matahari di padang pasir yang tandus dalam keadaan hamil tua. Bu, Pak, pernah enggak merasakan hamil? Tak pernah, karena yang hamil itu memang bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Jangankan di padang pasir yang tandus yang begitu panasnya sengatan matahari, di ruangan yang ber-AC pun menghadapi anak lahir, anak yang akan muncul keluar dari rahim, itu taruhannya nyawa. Coba kita lihat dalam firman Allah surah 2 ayat 2 surah Maryam ayat 25. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutuban janiyya. Wahai Maryam, kata Allah, kau guncanglah pohon kurma itu, maka niscaya akan menjatuhkan buah-buahnya yang ranum. Fakulu washrabu wa qarra aini, fakuli washrabi wa qarra aini. Makan minumlah, kata Allah, seenak sesenangmu. Bapak Ibu, ketika itu Siti Maryam tersandar di bawah pohon kurma, agak mau melahirkan anak beliau yang bakal jikal menjadi seorang rasul dan nabi, yakni Nabiullah Isa alaihi salam. Allah masih suruh Siti Maryam ini udah lemah kan, tapi masih Allah suruh, wahai Maryam, kau guncang itu pohon kurma. Apakah Allah tak kuasa? Apakah Allah tak berkehendak? Apakah Allah tidak bisa mengatakan kun fayakun, jatuhlah buah kurma, pasti akan jatuh? Kenapa Allah tidak berlakukan itu? Padahal Siti Maryam
sangat lemah kondisinya saat itu. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Bukan Allah tak berkehendak, Allah Maha kuasa. Tapi Allah ingin perlihatkan, begitu ada sebab, tentu akan terjadi akibat. Bahwa sesungguhnya kalau kita ingin kaya, ada sebabnya berusaha. Walaupun tidak harus nguyuh berusaha, akhirnya yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Pun karena sudah gaji besar. Coba kita lihat para koruptor, gaji tak besar, tak kecil, Pak. Para anggota dewan gaji tak kecil, Bu. Yang penting ada kausalitas, ada sebab akibat. Artinya kalau mau kaya berusaha bekerja. Kalau mau alim berusaha belajar. Kalau mau dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, didik dia dengan kebaikan, insya Allah dia akan menjadi anak soleh-solehat. Allah ingin memberlakukan sebab akibat, maka Allah tak langsung suruh buah kurma jatuh, tapi masih disuruh Siti Maryam mengguncangnya. Pak, Bu, yang sudah pernah haji ada sini, Pak? Atau yang sudah umrah, atau yang belum umrah, yang akan umrah nanti? Saya belum haji juga, Pak. Mohon doanya. Ini nanti kalau umrah, cari orang Arab yang badan besar, tinggi, kekar, minta bantu dia. Bang, Syekh, Saidi, ya Habibi, tolong enggak kau guncang itu pohon kurma. Oh, kok tak bisa pakai bahasa Arab? Minta yang bisa bahasa Arab, minta anukan, pakai bahasa Arab. Tolong guncangkan pohon kurma itu. Bapak Ibu boleh saksikan, kalau memang bisa jatuh buah kurma itu, hebat ini orang. Jangankan buahnya bisa jatuh, Bu, bergoyang saja pohonnya tak akan mungkin. Ternyata pohon kurma lebih tegap daripada pohon kelapa. Coba ya kita goyang pohon kelapa, berguyuk dah. Kalau pohon berguyuk, nah udah di atas gitu. Itu pun kena angin. Letih kita megang itu kan, ngimbangnya kan. Kenapa? Karena memang tegap. Tapi kenapa Allah masih menyuruh Siti Maryam untuk menggoncang pohon kurma? Allah ingin memberlakukan sebab, maka akan terjadilah akibat. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini juga demikian. Bukan keinginan baginda Nabi, tapi keinginan Allah. Bukan karena semangat Nabi ingin di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, tapi Allah yang berkeinginan. Kenapa Allah berkeinginan? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Bu, hiburan kita beda dengan hiburan Nabi Muhammad. Hiburan kita agak risau-risau di rumah, kita setel kaset, kita kata kita tengah nyanyi atau kita karaoke. Kita pening pala kita, pas duit pun ada. Kau tak ada duit, adik ngasih kaset. Kau ada duit, pergi ke mall. Ada duit agak sedikit banyak, pergi kita ke pantai-pantai. Mulai Kijing sampai Kijangnya. Tapi Kijing dah ada tutup dah. Itu hiburan kita. Berbeda hiburan Nabi Muhammad yang Allah berikan. Kenapa Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad, seorang kekasih Allah? Karena memang Nabi Muhammad sebagai manusia juga perlu dihibur. Jadi kalau kita manusia, Pak, wajar boleh sebagai naruri manusia boleh hiburan, tapi jangan hiburan yang bertentangan dengan syariat Allah. Saya suka mancing, Pak. Hiburan saya kok pening-pening di kantor, saya tugas di IAIN. Nanti ada anak-anak ibu yang mau kuliah, beritahu saya. InsyaAllah apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Saya tugas di IAIN, sekarang dipercayakan menjadi wakil dekan 2 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ini Bang Sandi ini sama alumni sana juga, Bang IAIN juga. Cuman sebelum Bang IAIN saya menyantri di Pondok Bangil, Darul Lughah wa Da'wah, Jawa Timur. Sama dengan Ustaz Sayuti. Ini ada Ustaz Sayuti ya. Itu sama adik tingkat saya dulu. Cuman istri beliau sepupu sekali saya. Sudah saya. Ya. Jadi tadi Allah yang berkehendak. Hiburannya coba kita lihat beda dengan hiburan kita. Kenapa Allah hibur beliau Nabi Muhammad? Karena lagi susah.
agak gunda. Kenapa gunda? Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, di saat beliau harus mengemban tanggung jawab yang Allah amanahkan untuk menyampaikan, mendakwakan agama Allah. Sementara dalam proses mendakwakan agama Allah, tidak sedikit tantangan, banyak cobaan, begitu luar biasa. Kerikil-kerikil tajam yang senantiasa menghadang dakwah beliau. Musuh-musuh Allah luar biasa, sampai Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 30. Apa kata Allah? Allah katakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kufar Quraisy ketika itu ingin membuat makar kepada baginda Rasul agar Rasul tidak lagi melanjutkan dakwahnya, dibungkam dakwah baginda Nabi dengan cara apa? Pertama, dibujuk rayu. Dibungkam dakwahnya dengan cara bujuk rayu. Dengan cara apa? Fitnah, hoax sana sini. Dulu di zaman Nabi dan Rasul mengalami, juga ternyata di zaman sekarang ulama-ulama yang istiqamah amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa dikriminalisasi. Tapi tak sedikit juga ulama-ulama sekarang dibujuk rayu dengan jabatan, dibujuk rayu dengan uang. Runtuh imannya, tanggal status ulamanya. Kenapa? Jabatan. Kenapa? Uang. Baginda Rasul diuji oleh Allah. Betapa musuh-musuh Allah mencoba untuk membungkam dakwah baginda Nabi, dibujuk oleh musuh-musuh Islam ketika itu, orang-orang kufar, dengan uang, jabatan. Bahkan sejarah mencatat baginda Nabi, Bapak Ibu, diajak untuk kompromi. Pertama, dibujuk rayu, dipitnah. Oh, tukang sihir lah, dikatakan Nabi Muhammad suka kawin lah, dikatakan Nabi palsu lah, macam-macam. Tak gentar baginda Nabi mendakwakan agama Allah, karena itulah amanah yang harus disampaikan untuk umat. Akhirnya pembesar Quraisy sepakat. Udah gini aja. Abu Jahal, kata mananya, bagaimana wahai tuan Abu Jahal? Bagaimana wahai tuan Abu Lahab? Cuman belum ada waktu itu Abu Janda. Kalau ada mungkin diajak juga, wahai tuan Abu Janda. Ya. Karena belum ada kan? Abu Rokok belum ada juga. Oh gitu. Kalau ada mungkin diajak semua. Bagaimana kita ajak Nabi Muhammad kompromi? Kita bujuk dia. Apa? Kita siapkan tiga fasilitas kita siapkan untuk Muhammad ini, dia bilang. Pertama, kita beri dia jabatan. Kita harus ngalah. Masing-masing kita ini adalah pemimpin kabilah. Sudah, kita serahkan saja. Pemimpin kabilah terbesar yang akan memimpin kita, tidak hanya memimpin etnis ini, itu dan sebagainya, tapi juga bahkan semenanjung Arab dipimpin oleh Muhammad. Kita berikan kepada Muhammad untuk memimpin. Karena dia tidak mau manggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina, apalagi dengan Nabi dipanggil Muhammad saja. Ini contoh. Tapi kalau kita jangan panggil dengan Nabi Muhammad dengan Muhammad saja, kita tetap panggil dengan Sayyidina Muhammad. Jangan juga kita bid'ahkan orang yang pakai Sayyidina, ya, tak boleh. Karena Allah sebutkan dalam surah Nur ayat 63. Justru Allah menegur sahabat memanggil Nabi Muhammad dengan Nabi panggilan Muhammad saja. Ditegur oleh Allah. Di surah Nur ayat 63 bunyi ayatnya, la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Surah Nur ayat 63. Ya, jadi Abu Jahal mengatakan demikian, panggil. Apa yang bisa kita tawarkan? Satu, jabatan. Kalau tak mempan dengan jabatan, kita tawarkan dengan uang. Bagaimana? Kita kumpulkan siapa orang yang paling kaya di antara kita. Kita kumpulkan dan uang itu kita berikan kepada Muhammad, dia bilang. Yang ketiga, bagaimana caranya? Sudah, kita cari para kaum wanita, anak-anak kita yang cantik, bahkan di antara kita ada istri-istri kita yang cantik, kita ceraikan, kita berikan ke Muhammad, dia bilang. Dibujuk Nabi Muhammad, datang mereka Nabi Muhammad. Subhanallah, tak mempan. Beda dengan umat sekarang. Beda dengan umat sekarang. Tak mempan. Diberi jabatan, tolak. Diberi uang, dia tolak. Diberi wanita, dia tolak. Kalau kita kurang ya agi. Kalau kita manusia kurang ya tolak. Sampai terakhir, udahlah Muhammad, gini aja lah. Gini aja lah. Bagaimana kita sepakat? Minggu depan saya ikut kamu sholat ke masjid. Tapi minggu berikutnya atau setiap hari saya ikut kamu ke masjid. Nanti hari Minggu
Kalian ikut saya ke gereja. Kisah kalau waktu kis itu gereja. Bagaimana? Barteran kita? Tidak. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, andai kata kalian mampu mengambil itu matahari, engkau ambil itu matahari, engkau letakkan ke pangkuan kananku. Engkau mampu mengambil itu bulan, engkau ambil itu bulan, engkau letakkan di pangkuan kiriku. Maka aku pun tidak akan pernah meninggalkan agama Allah untuk mendakwakan agama Allah. Diuji oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ ujiannya Bapak Ibu. Diusir, ingin dibunuh. Subhanallah, dalam ujian yang begitu berat, diuji pula secara internal. Dipanggil oleh Allah satu persatu kekasih beliau yang menyokong dakwah beliau, mulai dari paman beliau Abi Thalib sampai istri tercinta Siti Khadijah yang menyokong dari aspek dananya. Dihibur dengan perjalanan Isra wal. Apa itu perjalanan Isra? Perjalanan Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Bapak Ibu, pesan dari perjalanan Isra ini adalah mengajak kita untuk mari kita jalin silaturahmi dengan sarana efektif yang baik, yang bagusnya adalah masjid. Bu, kita suka hidup di Sungai Berembang, kita suka hidup di Pontianak, kita suka hidup di Kalimantan Barat. Kalau di Jakarta, Bu, dengan kesibukan aktivitas suami, bahkan istri juga ikut kerja dengan sibuknya istri, bahkan karena sibuknya bapak dan emak, anak pun tak kenal siapa bapaknya, siapa emaknya. Bayangkan si bapak turun kerja, ba'da subuh dah turun, anak masih tidur. Begitu juga dengan ibunya, emaknya yang ikut aktif bekerja juga. Turun ba'da subuh, anak masih tidur. Balik dari kantor sampai ke rumah jam 9, jam 10, anak sudah tidur. Pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Ujung-ujungnya, akhir-akhirnya dia kira tukang bantu itu emaknya, tukang kebun bapaknya, padahal itu adalah pembantu. Kenapa? Tidak kenal bapak dan ibunya, karena sibuk dengan aktivitasnya. Syukur kita berada di Tanjung Limbung, Tanggul Limbung. Syukur kita berada di Pontianak atau di Kuburaya. Syukur kita berada di Kalimantan Barat yang tidak sesibuk di Jakarta. Pun sungguh demikian, jangankan mau kenal dengan anaknya, anak kenal dengan bapaknya, ya. Jangankan mau kenal dengan tetangganya, ya, dengan bapak ya tak kenal. Termasuk kita sekarang, kesibukan kita memutuskan silaturahmi kita. Bahkan HP, mohon maaf, ya, HP ini yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Apa buktinya? Samping. Sibuk dengan HP. Padahal yang di HP itu yang tinggal di Afrika sana, di Malaysia sana, di Thailand sana, di Amerika sana, di WA-WA-an. Di depannya tak sempat dia ngomong. Betul enggak? HP yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Sibuk kita. Oleh karena itu, sementara kita butuh silaturahmi, kita butuh membangun kebersamaan, kita butuh menjalin hubungan kasih sayang, kita butuh membina kekeluargaan. Itulah pesan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah fa asluhu baina akhwaikum. Sungguh setiap mukmin antara satu yang lainnya adalah saudara, maka jalin hubungan baik persaudaraan itu. Tak ada cara lain. Tempat yang efektif menjalin hubungan silaturahmi itu adalah di masjid. Pak, ada ndak orang berjanji berkelahi di masjid? Ayo kita ketemu di masjid ya. Ada ndak? Bahkan justru ada orang yang ingin berkelahi, pergi masjid, hilang niat mau berkelahinya. Betul ndak, Pak? Ada ndak orang bertengkar di masjid, berkelahi di masjid? Insya Allah ndak ada. Dulu, sekarang banyak dah. Ada tempat saya sana, gara-gara berebut untuk jadi pengurus masjid, ada berebut azan pun, berebut azan. Bagus, azan itu bagus. Bahkan Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang innal muadzin, sungguh orang-orang yang muadzin itu atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Dia nanti lehernya lebih panjang daripada yang lain, kayak jerapah. Panjang bukan tak indah, indah panjangnya.
Dan itu untuk menunjukkan kelebihan ini orang yang suka azan nanti yang akan mudah dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gara-gara berebut azan karena ingin dapat pahala tadi, akhirnya berkelahi. Tempat masjid adalah sarana yang efektif. Allah pesankan melalui perjalanan Isra ini agar kita menjalin hubungan silaturahmi, yang tempat sangat efektif adalah di masjid. Ada pula kelompok yang mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Dia bilang salaman bid'ah. Ada kan? Tapi mungkin tak ada di sini. Di kota itu banyak ada. Salam ini kita selesai sholat, biasa kan tradisi budaya kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Setelah zikir doa, saya doa salaman. Betul Pak ya? InsyaAllah mudah-mudahan sini masjid mudah-mudahan masih tetap ada. Apalagi nama masjid Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu kasih sayang. Mari kita jalan ke hubungan kasih sayang kita. Salam. Ada pula kelompok yang mudah bid'ahkan. Ini bid'ah itu sesat. Mana ada Nabi ngajarkan selesai sholat salam-salaman. Kaku dalam memahami hadis. Tak ngerti dengan mempelajari Al-Quran hadis. Akibatnya seperti ini. Bid'ah sana, bid'ah sini. Padahal baginda Nabi mengatakan. Apa kata baginda Nabi? Ma min rajulaini yaltaqiyani wa yatasaffahani illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala. Kata baginda Nabi, tidaklah dua orang yang bertemu. Tidaklah dua orang yang bertemu kemudian dia bersalam-salaman kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Tapi sekarang di zaman Covid ini banyak orang salaman bukan salaman tradisi atau budaya Islam, tapi budaya kafir, budaya Yahudi. Salaman ninju ini bersalam kan mau berkelahi. Saya kalau di kampus kawan yang gini, ente mau ajak kelahi ke mau bersalaman? Mau gugurkan dosa ke mau nambah dosa? Kalau gini nambah dosa. Tapi kalau gini gugurkan dosa. Memangnya Covid virus tak kena kalau kita salaman gini? Kena juga Pak, Bu. Kan? Justru kalau kita gini, Covid tidak akan kena. Kita tidak akan kena Covid. Kenapa? Karena kita melaksanakan sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Acap kali itu musibah azab Pak, itu karena dosa kita. Maka kita diminta oleh Allah untuk banyak berdoa. Itu yang kita baca dalam tahlil itu kan, ayat surah Al-Imran akhir itu kita disuruh baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kan kita minta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau turunkan azab kepada kami karena ulah sebab kami lupa, karena sebab kami berdosa kepada Engkau ya Allah. Azab turun karena kita lupa dengan Allah. Azab turun karena kita dosa dengan Allah. Maka kita doa itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bukankah Nabi mengatakan salaman akan menjatuhkan dosa? Ketika kita tidak meyakini itu, maka justru azab yang akan datang. Na'udzubillah min. Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Suatu ketika kanan Nabi SAW, kana rajulan yakul indar Rasul. Ada seseorang makan bersama Nabi. Dia makan sama Nabi. Waktu dia makan dengan tangan kiri, Pak. Dengan tangan kiri. Tak ada uzur. Tangannya tak luka, tak apa. Dia mampu mengangkatkan tangan. Tapi disengaja dia makan tangan belah kiri. Ya mungkin dah pakai sendok. Dia makan tangan kiri. Apa kata Nabi? Kul biyaminik. Kata Nabi, makanlah engkau wahai saudaraku dengan tangan kanan. Apa jawabannya? La astati. Aku tak bisa. Bukan dia tak bisa mau makan, tapi dia memang sengaja tidak mau memperindah sunnah Nabi Muhammad. Dia mengabaikan anjuran Nabi Muhammad. Subhanallah Pak, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Dijelaskan dalam hadis ini, subhanallah, ketika Nabi suruh dia makan tangan kanan, dia mengatakan la astati, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan, padahal tidak ada uzur syar'i, dia masih tetap paksakan dengan makan kanan kiri. Subhanallah, apa yang terjadi ketika dia ngambil tangan tak bisa ngangkat.
Tak bisa nasi masuk ke mulutnya. Sekali lagi, salaman-salaman bagian dari budaya Islam. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi. Masalahnya di masjid di luar silakan. Cuman kan kalau di luar, saya ketemu dengan Pak Dadang ya, Pak Motoh, Pak Dadang di sana, saya sini. Maka saya bilang di masjid paling tepat efektif. Pak Dadang di sana, saya berada dari sini kan, lain arah. Tak mungkin kan, Assalamualaikum Pak Dadang, selamat berhenti loh, kita salaman, kan tak mungkin. Maka sangat mungkin itu terjadi salaman di masjid atau di rumah, Pak, Bu. Maka Nabi katakan gini, kata Nabi, man ahabba an yutila umrahu yasi'a rizqahu falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin usianya panjang, murah rezekinya, jalin hubungan silaturahmi. Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya, apa hubungannya silaturahmi? Rezeki bisa murah, bisa mudah. Apa juga hubungannya silaturahmi usia bisa panjang? Kita kaji. Bu, kalau mau tahu silaturahmi itu dapat mempermurah rezeki, memudahkan rezeki, tanya para belukar. Tanya para belukar atau orang yang biasa belukar. Mau belukar tanah kah? Mau belukar mobil kah? Mau belukar rumah kah? Mau belukar tepi kah? Mau belukar periuk belangak bekas kah? Walhasil, tukang belukar atau orang yang biasa belukar itu lebih paham dengan silaturahmi murah rezeki. Buktinya, misalnya saya melukarkan tanah orang, sekalipun surat tanah tu sekebat gini, kalau tidak rajin bersilaturahmi, berkunjung ke rumah Pak Dadang, berkunjung rumah Pak Ahmad, berkunjung rumah Wak Cemuk, Wak Gamat, Wak Ali, Wak Supu, Wak apalah. Kalau tidak rajin saya berkunjung, 5 rumah dari 5 rumah saya berkunjung, salah satu dari 5 ada satu Pak Ahmad tertarik ingin membeli tanah itu. Alhamdulillah. Sebab apa? Berkunjung bersilaturahmi. Jangan kita orang berkunjung rumah kita masam. Tak ada kopi, teh. Tak ada teh, air putih. Tak ada air putih pun tak apa, kita jujur ngomong, Pak, ya Allah Pak, kopi tak ada, teh tak ada, gula tak ada, yang ada air putih. Pun air putihnya belum masak, air hujan, mau ke Pak, boleh Pak? Dia bilang boleh, tak apa. Kalau pun tak ada air hujan, ya Allah Pak, memang tak ada sama sekali rumah ni. Kalau tak ada sekali, tolong Pak doakan saya supaya ada. Gitu aja, ujung-ujung kan. Ini ndak, orang datang kita dah mulai resah. Pak, budaya Arab itu paling suka menerima tamu minimal 3 hari, itu budaya Islam. Kalau kita ndak, mulai datang dari jauh dah mulai apa ge ini dia? Mau minta apa ge dia ni? Mau minta sumbangan apa ge ini? Kan gitu. Biarkan dia datang, rezeki yang akan datang. Bahwa sesungguhnya tidaklah Allah menggerakkan hati seseorang untuk datang ke rumah kita kecuali Allah akan ingin menambah kasih sayangnya kepada kita dan Allah akan memberikan rezeki pada kita. Mungkin bukan saat itu. Pada saat itu kita keluar duit, tapi insya Allah minggu depan, 2 minggu yang akan datang, bulan depan duit akan datang kepada kita tanpa kita ketahui. Yakin Pak, yakin. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu punya pengalaman itu. Silaturahmi. Pak, dulu saya marbut masjid, tukang jaga masjid, tukang bersihkan masjid, tukang nyapu masjid, tukang ngepel masjid. Subhanallah, Allah takdirkan saya sampai S3, ditakdirkan saya jadi dosen. Tak nyangka, tinggal masjid, bersihkan masjid, nyapu apa, ini tahadus menikmah. Saya ingin cerita tentang nikmat ini. Suatu ketika saya ingin kuliah, saya silaturahmi dengan dosen saya, almarhum Ustadz Salamun, dan beberapa dosen yang lainnya. Saya bertanya, kalau saya kuliah lagi ngambil apalah? Saya pingin jadi dosen. Para pejabat saya tanya, dia bilang, Syahrani, kamu kuliah ambil yang peluang masih besar untuk 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Saya bilang saya ingin ngambil bahasa Arab, karena S1 saya ngambil ekonomi. Asli Pak, duit tak ada Pak, modal nekat saya.
Ustaz Salamun memberikan meyakinkan saya. Apa kata Ustaz Salamun? Innallaha yukaffilu li talabil ilmi rizqah. Ustaz Salamun menyampaikan kepada saya tentang hadis Nabi. Apa kata Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan jamin rezeki orang yang nuntut ilmu. Berangkat saya selesai, subhanallah, saya ingin ngambil bahasa Arab. Iya, bahasa Arab, peluang bahasa Arab besar. Selesai S2, langsung ada penerimaan dosen bahasa Arab. Saya daftar, dites, lulus, alhamdulillah. Itu sebab apa? Silatur. Yang kedua, usia bisa panjang, Pak. Dari mana kita bisa tahu usia bisa panjang kalau kita silaturahmi? Tanya para medis, tanya para dokter-dokter. Ternyata Pak, Bu, penyakit mudah datang kepada kita semua kalau fisik kita lemah. Pikiran kita kacau, hati kita gundah. Ketika pikiran kacau, hati gundah, maka akan menggerogot fisik kita, yang alias imun kita berkurang. Ketika imun berkurang, akan mudah banyak penyakit datang. Termasuklah tak luput di dalamnya adalah virus corona. Kenapa? Fisik lemah. Sebab lemah apa? Imun lemah. Apa penyebab imun lemah? Karena banyak pikiran, kacau pikiran, hati gundah. Ternyata Bapak Ibu, untuk membentengi kita, memperkuat daya tahan tubuh kita, imun kita adalah banyak tersenyum, bertegur sapa antara satu dengan yang lainnya. Saya yakin Bapak Ibu lebih banyak pengalaman. Kalau kita ruwet pikiran, kacau nih, jalan rumah kawan, ketemu kawan, senyum, bicara, lupa masalah yang tadi kita hadapi. Betul enggak Pak? Terbukti bahwa silaturahmi dapat mengembalikan daya tahan tubuh. Dan saat itu Pak, yakinlah Bu, jiwa daya tahan kita semakin bertambah dan virus akan susah masuk. Tentu selain kalau kita ingin nolak virus itu, selain tadi itu Bu ya, ada juga pendekatan spiritual. Bapak Ibu mau resep supaya daya tahan tubuh kuat? Pak mau Pak? Saya beri resep. Resepnya Bapak Ibu bisa buka di dalam surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat 52. Bunyi ayatnya, Fakultu astaghfiru rabbakum. Bunyi ayatnya, ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum bidarara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kata Allah dalam surah Hud ayat 52, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan berkah dari langit dan Allah akan berikan kekuatan. Apa artinya? Kalau kita ingin kuat fisik kita, kita ingin kuat imun kita, maka banyak membaca istighfar. Ini saya ijazahkan untuk semua. Baca istighfar minimal dalam satu waktu sholat 100, 5 waktu 500 kali, insya Allah. Bahkan Bu, yang belum punya anak, banyak baca istighfar, insya Allah Allah akan anugerahkan anak. Dari mana ayatnya? Bapak Ibu boleh buka surah Nuh ayat 9, 10 dan 11. Fakultu astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursil sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin. Kata Allah, maka minta ampunlah kepada Allah. Sungguh Allah zat yang maha pengampun. Ketika kalian minta ampun, ketika kalian minta maaf, kalian bertobat kepada Allah, apa kata Allah? Allah kirimkan hujan berkah dari langit dan Allah akan tambah harta-hartamu dan anak-anakmu. Luar biasa ini ayat Allah. Sekali lagi, silaturahmi dapat memperpanjang usia. Inilah perjalanan horizontal Pak. Perjalanan dari bumi ke selanjutnya, terakhir adalah perjalanan vertikal yang disebut dengan Mi'raj. Disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surah An-Najm ayat 13, 14, 15. Apa kata Allah? Allah katakan, apa bunyi ayatnya? Fa'arahu manzalatan ukhra indra sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Fara'ahu,
Maka Nabi Muhammad melihat langsung malaikat Jibril tanpa sedikit pun penyerupaan. Asli malaikat Jibril yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Asli. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Saat itu Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah di Sidratil Muntaha. Dari langit, dari bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat oleh Allah. Langit 1, 2, 3 ke langit ke-7. Malaikat Jibril tidak mampu menemani baginda Rasul. Yang mampu hanya Nabi Muhammad Rasulullah yang bertemu dengan Allah langsung di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, yang di situ dekat persis dengan surganya Allah yang bernama Jannatul Ma'wa. Itu adalah perjalanan vertikal. Perjalanan hubungan antara hamba dengan Allah, perjalanan spiritual, perjalanan batin, perjalanan iman, perjalanan di mana manusia yang akan menentukan hidupnya apakah dia akan bahagia atau tidak. Itulah perjalanan iman. Bapak Ibu, sebanyak apapun amal kita, kalau tak didasari dengan iman, tak ada nilai di sisi Allah. Perjalanan iman ini dengan syarat iman diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Apa bukti orang beriman? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dari sekian banyak perintah Allah, salah satu dalam kaitannya dengan Isra Mi'raj ini adalah sholat. Bapak Ibu, sholat kewajiban, sholat tuntutan. Sholatlah yang akan menyelamatkan kita. Di dalam surah Mudaththir ayat 42-41 Allah sebutkan, Pak. Allah pertanyakan, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu wa lam nakum minal musallin. Surah Mudaththir ayat 41-42. Apa kata Allah? "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka sakar? Jawab mereka penghuni neraka sakar itu, "Ya, kami tak pernah sholat." Kami tak pernah sholat. Bapak Ibu, saya mengajak untuk diri saya dan untuk kita semua. Mari kita isi sisa-sisa usia umur kita dengan banyak beribadah. Wabil khusus tentunya ibadah-ibadah wajib, yang tentunya pula setiap 5 waktu di situ ada ibadah sholat. Jangan sampai kita tak sholat. Karena kelak di hari kiamat yang akan diminta pertama kali pertanggungjawabannya, yang akan dihisap pertama kali kepada kita semua dari Allah adalah tentang salat. Sampai-sampai baginda Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, "Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Sungguh pertama yang akan dihisap oleh Allah kepada hambanya kita manusia adalah tentang salat. Fa in saluhat, apabila baik salatnya, saluha sairu amalihi. Fa in fasadat, fasada sairu amalihi. Kalau salatnya baik, baiklah semua perkara amalnya. Kalau salah, tidak baik, tidak benar, tidak sah salatnya, maka akan tidak baik, tidak benar juga amal ibadahnya yang lain. Ini jangankan salat, Pak. Jangankan melaksanakan salat, orang manggil salat aja terganggu dia. Ada ndak orang yang manggil salat, muadzin mengumandangkan azan, ada ndak di antara kita yang terganggu? Mungkin ada. Parahnya lagi, wujud terganggunya sampai-sampai ada ndak? Saya ndak tahu kan nih, yang menyamakan suara azan dengan suara binatang anjing kan? Ada ndak? Ada kan? Apa artinya, Pak? Artinya bahwa sesungguhnya kalau sudah kita terganggu saja dengan suara azan, maka jangan diharap kita mau melaksanakan sholat. Karena azan itu adalah panggilan sholat. Apa itu azan, Pak? Ada 4. 1. Isi dari azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apa artinya? Apakah itu hanya sekedar ucapan kata-kata? Tidak, Pak. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang artinya bahwa
kita sadar, kita yakin bahwa kita kecil, Allah Maha Besar. Kita yakin kita lemah, Allah Maha Kuat. Kita yakin kita tak berdaya dan kuasa. Yang berdaya dan kuasa adalah Allah. Kenapa kita harus sombong? Baru dititipkan sedikit harta, kita sombong dengan harta kita. Baru sedikit dititipkan jabatan pun tidak lama, hanya 5 tahun. Kalau dalam satu periode, katakan 2 periode 10 tahun, 5 tahun tambah 5 tahun 10 tahun, tidak lama. Sementara pun syukur kalau sampai itu 10 tahun, pun syukur kalau sampai itu 5 tahun. Mungkin belum sampai kita menjabat 1 tahun 2 tahun, dipanggil oleh Allah, meninggal dunia yang fana ini, berada di alam kubur barzah sendiri. Tidak ada satupun yang mau menemankan kita. Jangankan harta benda yang banyak, tak kita mungkin bawa. Yang kita bawa hanya kain kafan. Istri yang cantik jelita, yang sayang dengan kita ketika kita hidup bersamanya di alam dunia, pun tidak kita bawa di alam barzakh. Pun tak akan pernah dia mau menemankan kita. Jangankan di alam kubur sendirian, di saat dia sudah terbaring kaku meninggal dunia, di rumah kita belum kita makamkan dia, tak ada satupun istri yang mau menemani suami yang sudah meninggal dunia itu. Sebaliknya, ketika istri yang meninggal dunia Bu, tak ada suami yang katanya setia menemani kita ketika dia meninggal dunia Bu. Tidak mungkin. Dapat 1 minggu dikawin, meninggal kita, sang ibu dia udah kawin lagi. Mana enggak kita tahu. Apa artinya? Artinya bahwa kematian itu akan menghampiri setiap yang bernyawa, termasuk kita. Bukankah Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tak nunggu tua, tak nunggu sakit, bahkan segar bugar, tanpa ada penyakit yang ada pada dirinya pun ketika ajalnya tiba meninggal dunia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal tiba, tak ada satupun yang mampu menolaknya atau memajukannya. Oleh karena itu Pak, saya mengajak untuk diri saya dan kita semua, mari bersama-sama kita makmurkan masjid Allah. Mari sama-sama kita tunaikan ibadah solat. Karena itu nanti yang akan awal dipertanyakan oleh Allah pada kita semua. Insya Allah mohon doanya Pak. Ini saya lagi bangun pesantren di Sungai Berembang Laut. Hari ini lagi kerja bakti juga. Sudah tinggal ngecur. Mohon doanya saja. Kalau selesai nanti ada anak-anak kita yang mau mondok, silakan. Silakan. Yang tak mampu ekonomi gratis. Insya Allah mohon doa saja, mudah-mudahan cepat selesai. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita mati Bu, Pak, tak ada saudara, keluarga, apalagi orang lain mendoakan kita. Yang mendoakan kita anak kita. Kalaupun anak kita tak soleh, dapat menantu soleha. Anak kita tidak soleha, dapat menantu soleh. Masih bendingan karena menantunya soleh. Bukan nama soleh, tapi memang baik gitu maksudnya. Alim, insya Allah masih ada harapan dia yang doakan kita. Pun tak mantap. Yang mantap itu, yang pas betul itu, anak langsung yang doakan kita Pak. Oleh karena itu saya mengajak, karena perjalanan horizontal ini, perjalanan vertikal, perjalanan spiritual ini, perjalanan iman ini adalah perjalanan yang indah dan setiap kita punya pengalaman iman. Mari perjalanan iman ini kita pelihara agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Mari kita sholat. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, cukup ya, tidak perlu panjang-panjang. Inti dari Isra Mi'raj ini adalah mari kita jalin hubungan sosial masyarakat, juga kita jalin hubungan kita kepada Allah dengan sholat dan lain sebagainya. Karena Allah katakan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 112 atau 102 itu juga disebutkan apa kata Allah? Duribat alaihimud dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah, akan ditimpakan pada kalian adzillah, kehinaan. Hina itu bisa dalam bentuk kekurangan harta, musibah dan lain sebagainya. Allah akan berikan kehinaan kepada setiap manusia kapan dan di mana saja kecuali mereka memegang teguh jalan Allah. Kekuatan spiritualnya dia jaga.
dan hablum minan nas, hubungan sosialnya dia baik. Kalau dua-duanya dia jamin dia baik, fa insyaallah bahagia, selamat dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini murni untuk kebaikan kita bersama. Saya tidak bisa banyak memberikan, kecuali hanya sekedar apa yang saya tahu, yang saya ingat, itulah yang saya berikan. Apa yang saya berikan ini, harapan saya semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Semoga ada bekas dari apa yang kita laksanakan pada peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini di Masjid Ar-Rahmah ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, dari ujung rambut sampai ujung kaki tiada kata yang tidak pantas, kecuali kata yang pantas saya sampaikan adalah kalimat syukur terima kasih saya, dan sekaligus mengiringi kata syukur itu adalah mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada diri saya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.